Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Anissa dari kelas B1 2020 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan memaparkan sebuah materi, yaitu materi tentang sejarah, perbukuan, dan penyuntingan. Materi ini meliputi 4 poin. Yang pertama yaitu sejarah perbukuan dan penyuntingan. Yang kedua, asal mula dikenalnya profesi penyunting. Yang ketiga, pentingnya profesi penyunting. Dan yang terakhir yaitu asal kata dan turunannya. Baik, materi yang pertama yaitu sejarah perbukuan dan penyuntingan. Dunia perbukuan sudah ada sejak zaman dahulu yang dijumpai di negara-negara Timur Tengah dengan masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan al-Ma'mun. Dunia perbukuan berkembang pesat sehingga Baghdad menjadi pusat kebudayaan terbesar dunia selama beberapa abad. Pada awalnya, cara memperbanyak naskah adalah dengan menyalin ke bentuk lain. Ada yang berupa bambu di Cina dan ada juga batu dari tanah liat di Mesopotamia. Pada tahun 1041, seorang ahli kimia dari Cina memperkenalkan sistem cetak bergerak. Pada tahun 1459, Johannes Gutenberg dari Jerman menyempurnakan mesin cetak yang mudah dipindah-pindahkan. Sejak saat itulah, mesin cetak berkembang pesat menggantikan tradisi penyalinan sehingga karya seorang penulis dapat langsung diperbanyak dengan mesin cetak. Materi yang kedua yaitu asal mula dikenalnya profesi penyunting. Dengan ditemukannya mesin cetak, banyak orang yang menuliskan gagasannya untuk dapat diperbanyak atau dicetak. Namun masalah mulai muncul sebab naskah yang dicetak tidak sesuai dengan harapan karena masih adanya kesalahan. Karena tidak semua penulis yang memiliki ide bagus juga belum tentu dapat menulis dengan baik. Ada orang yang pandai menulis tetapi tidak bisa berbicara dengan baik di depan umum. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang pandai bicara tetapi tidak pandai menuangkannya ke dalam bentuk tulisan. Jadi kendala yang dihadapi penerbit adalah kualitas tulisan. Untuk mengoreksinya diperlukan orang yang mampu memperbaiki atau mengoreksi kesalahan sebelum naskah itu dicetak. Sejak saat itulah mulai berkembang peranan penyunting. Materi yang ketiga yaitu pentingnya profesi penyunting. Dengan semakin beragamnya tema naskah dan banyaknya kebutuhan pasar terhadap karya tulis, keberadaan penyunting semakin mendapat perhatian. Pada tahun 1970-an, perhatian orang terhadap penyunting masih sedikit, karena penerbit beranggapan penyuntingan itu bisa dipelajari secara amatiran dan autodidak. Namun anggapan itu keliru, karena tanpa ilmu yang memadai, akhirnya banyak penyunting yang bekerja tidak profesional. Akibatnya, banyak buku yang masih banyak kesalahan dan ketidaktepatan, baik yang berhubungan dengan bahasa maupun etika. Karena itulah, banyak perguruan tinggi yang merasa perlu dan memberikan perhatian khusus pada dunia editologi ini dengan memasukkan mata kuliah penyuntingan di Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia. Materi yang keempat yaitu asal kata dan turunannya. Terdapat 3 poin, yaitu makna kata dan turunannya, makna kata menyunting secara umum, dan nama lain penyuntingan atau editing. Makna kata dan turunannya yang pertama yaitu orang yang melakukan pekerjaan menyunting disebut penyunting. Yang kedua, kata penyuntingan bermakna proses, cara, perbuatan, sunting menyunting, segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan menyunting, pengeditan. Yang ketiga yaitu penyuntingan naskah adalah proses, cara, atau perbuatan menyunting naskah. Orang yang menyunting naskah disebut penyunting naskah. Makna kata menyunting secara umum. Yang pertama yaitu menyunting adalah menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa. Yang kedua, menyunting pun dapat bermakna merencanakan dan mengarahkan penerbitan. Yang ketiga, makna lain menyunting adalah menyusun atau merakit film pita rekaman dengan cara memotong-motong dan memasang kembali. Nama lain penyuntingan atau editing. Yang pertama yaitu dalam konteks dunia penerbitan, penyuntingan mengandung makna kegiatan mengoreksi atau memeriksa teks naskah. Yang kedua, penyuntingan adalah kegiatan memeriksa kesalahan dari segi bahasa pada sebuah teks atau naskah. Yang ketiga yaitu menyunting adalah mencocokkan, memeriksa, memperbaiki, dan menata kata-kata sehingga layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan kepada pembaca.
Jadi kesimpulannya adalah dunia perbukuan sudah berkembang pesat sejak zaman dahulu di negara-negara Timur Tengah. Mesin cetak berkembang pesat menggantikan tradisi penyalinan, sehingga karya seorang penulis dapat langsung diperbanyak dengan mesin cetak. Peran penyunting sangat penting untuk menyiapkan naskah penulis dan pengarang sampai naskah itu diterbitkan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.